Ya, kembali lagi di konten bereaksi. Kali ini kita akan mereview episode ke-5 dari series Joko Anwar's Nightmares and Daydreams. Iya betul. Berjudul The Other Side. Iya, sisi yang lain. Ya. Jadi The Other Side ini punya cast-cast yang cukup sering kita lihat di film-film. Betul. Ada siapa aja? Ada Sita Nursanti sebagai Dewi. Terus ada Kiki Narendra sebagai Bandi. Ada Rukman Rosadi sebagai Domi. Ada Muzaki Ramadan sebagai Marhan. Tin remaja. Ya, remaja. Sultan Hamonangan sebagai Marhan kecil. Itu adalah cast-cast yang ada di film ini ya. Cast utama. Nah, jadi film ini menceritakan tentang apa? Kehidupan seorang laki-laki ya yang mempunyai anak istri gitu ya. Mereka tinggal di sebuah gedung tua gitu yang nggak kepake gitu ya, karena berkaitan dengan pekerjaannya si suaminya ini, akhirnya mereka dibolehkan buat tinggal di situ gitu. Ya mereka sebenarnya keluarga cemara ya, maksudnya hubungan antara suami istrinya harmonis sama anaknya juga baik gitu. Yang kurang dari keluarga mereka hanya uang aja sih ya. Karena dia hidup di 1997 ya, lagi krismon gitu ya, mendekati krismon dan si Bandi ini cabut dari pekerjaannya dan menjadi pelukis poster film ya. Jadi sebelumnya Bandi ini kerja di sebuah bioskop ya, yang kerjanya tuh nyobekin tiket. Ya, nyobek karcis gitu. Nah terus dia ketemu lah tuh sama istrinya ya, si siapa namanya Dewi ya kan? Di bioskop. Ya, mungkin kayaknya tuh si Dewinya itu kayak dari keluarga yang berada gitu kali ya. Iya, cuman dia memilih buat meninggalkan semua itu dan hidup bahagia bersama Bandi dan anaknya. Karena Krismon Marhan. Karena Krismon inilah jadi kehidupan Bandi yang tadinya mungkin cukup ya untuk menghidupi keluarga, jadi mulai agak terguncang gitu ya. Mereka menghadapi krisis keuangan gitu kan. Sampai di tahap Bandi juga ngerasa kayak nggak pantas untuk menjadi suaminya Dewi gitu loh. Karena siapa tuh namanya? Sempat didatengin sama keluarganya. Sama abangnya. Sama keluarganya abangnya Dewi. Ngapain sih kamu masih aja sama dia? Udahlah, kita cabut aja gitu. Tapi Dewinya memilih untuk stay sama Bandi. Sampai suatu ketika awal mula konflik terjadi, si Dewi ini perutnya sakit tiba-tiba karena lagi dapet. Nah, biasanya ketika sakit kayak gitu si Bandi ngasih dia obat. Kebetulan malam itu obatnya habis. Jadi Bandi pergilah tuh keluar untuk mencari obat ya. Di tengah perjalanan habis dia beli obat. Naik apa tuh? Naik bus kota. Dia lewatin bioskop tempat dia kerja dulu. Iya, tapi bioskopnya udah tua kan. Iya benar. Terus akhirnya, tapi pas dia buka si lewat pintu samping. Pintu samping tuh. Ternyata tuh seperti ada kehidupan gitu ya. Ada kehidupan seperti zaman dia dulu kerja. Bandi ketemu sama Pak Doni yang apa deh? Yang punya bioskop itu ya? Ya, yang ngelola lah. Yang mengelola bioskop itu, terus ketemu pelanggan yang mau nonton bioskop. Pokoknya itu seperti zaman dia dulu kerja di situ gitu ya. Dikasih jas, sampai dia dan nyobek tiket. Bingung gitu. Dia terlena kan. Sampai akhirnya dia ingat kalau masih ada obat yang baru dia beli. Iya benar. Akhirnya balik tuh dia. Ternyata pas balik. Iya pas balik istrinya langsung nampar dia. Iya. Plak. Nah, kenapa dia ditampar? Jadi bingung dong. Ya kan? Terus ternyata waktu di mana dia udah balik itu ternyata udah lewat 2 tahun. Jadi si Bandi itu hilang selama 2 tahun. Padahal Bandi ngerasa dia cuma ke bioskop itu ya beberapa jam doang buat dia tuh tadi nyobekin nostalgia tiket. Ya istrinya nggak percaya dikaya kawin lagi. Iya. Ya inti ceritanya sih seperti itu ya, sampai ke terjadi tuh nggak cuma sekali gitu ya. Iya. Apakah si Bandi kapok dan tidak akan ke bioskop itu lagi? Dan kenapa gitu ya dia bisa sampai pas pulang tuh waktunya berlalu begitu cepat gitu. Terus dia sampai ninggalin anak istrinya gitu. Iya. Bisa kalian tonton di episode Netflix ke-5 ya. Jadi moral value-nya tuh semacam
jangan terlena gitu Jangan sama terlena. kehidupan ini. Karena punya tanggung jawab ya. Karena mungkin menurut sudut pandang Bandi, dia ngerasa insecure sama dirinya sendiri gitu loh. Ya, Karena dia nggak punya pekerjaan tetap, terus kan mereka juga kayak tinggal di situ dan mau nyari kontrakan baru aja tuh susah banget Susah gitu kan. banget. Untuk makan aja kayak dia selalu nyimpan uang yang apa tuh? uang masa pacaran Iya, aja masa dulu. pacarnya dia tuh sampai nggak berani dia pakai gitu. Sampai dia hampir mau pakai lah gitu saking susah hidupnya gitu. Pas pulang pun masih ada tuh duit ya. Iya, itu karena terlenanya dia dengan masa lalu dia yang istilahnya punya jaminan kepastian pekerjaan dan dia dihormati sama orang lain ya, membuat dia Pak Domi udah ngajak buat ayo kita masuk aja ke dalam, jangan susah, jangan balik ke hidup kamu yang susah gitu. gitu. Jadi apakah dia bakalan balik lagi sama keluarganya? Hah? Ataukah dia lebih memilih melepaskan? Jawabannya juga nggak benar-benar terjawab ya. Iya, gantung aja akhirnya. Ditambah ada makhluk monster lagi. Iya benar. Jadi di episode kali ini mungkin diceritakan in piece gitu ya, agak lebih dari sebelum episode sebelumnya. Iya. Ini episode yang dirasa paling lama nonton ya. Iya, Karena berasa lama, padahal cuma 50-an menit. iya mungkin Yang karena bersejam. entah karena ngelup ceritanya sama gitu, atau karena emang topik yang diangkat agak berat gitu ya. Jadi kita harus merekankan maksud dan tujuan filmnya itu apa gitu. Tapi ya cukup membuat kita care gitu loh, kayak kalau orang hilang, maksudnya orang tiba-tiba hilang terus kita ngira nih orang ini kemana nih, apakah dia punya kehidupan baru? Ninggalin Kemana aja gitu. gitu. Maksudnya hal-hal kecil yang sebenarnya kita notice tapi kita mungkin terlalu luput dan terlalu marah sama ego kita sendiri gitu, sama kemarahan kita sama orang tersebut, akhirnya kayak nggak sadar gitu kalau sadar. ternyata apa yang terjadi sama orang itu gitu. Si cerita ini tuh menceritakan secara tersirat dan tersurat hal seperti itu gitu. Kalau ya sebenarnya plot twist sih, tapi plot twistnya nggak bikin yang kaget tapi justru bikin sedih. Iya, bikin care juga ya. Iya gitu, kayak wah ternyata terjadinya seperti ini gitu loh. Nah, di sini kelebihannya itulah cara dia mengemas ceritanya, yang bikin ini tuh terasa panjang tapi nggak bikin kita bosen gitu loh. Ya nggak bosan, cuma emang lama aja ceritanya. Kita panjang. bikin kita bisa berempati sama setiap karakter yang ada di situ. Bener-bener. Even ketiga orang inilah. Ya, dari semua episode yang ditonton sebelumnya kita jujur merasa lebih simpatik sama Pak Bandi ini sih. Iya. Rasanya kayak ngerasain apa yang dia rasain gitu, Iya, rasa benar. frustasinya dia waktu pas pulang Ternyata dia tidak nggak disambut gitu ya, karena ya mungkin untuk orang yang ditinggalkan pun tidak mudah gitu kan pasti gitu. Dan kita juga memahami dari sisi Dewi gitu, kenapa dia melakukan hal-hal seperti itu gitu, kenapa akhirnya mengambil keputusan seperti itu gitu. Ya kita juga paham lah, sebagai orang yang ditinggalin bertahun-tahun kan nggak mudah gitu kan. Tapi sampai di akhir Baliklah tuh pada konsep awal ya, kira ini akan menjadi flash drama aja ya. tapi tidak seperti itu dong. Iya benar-benar. Nah, itulah Mungkin nanti akan berkesinambungan kali ya sama episode-episode selanjutnya. mungkin dari segi kalau sinematografinya memang beda dengan beberapa episode sebelumnya ya. Di sini lebih down to earth ya, lebih simple dan nggak banyak. Ada CGI cuman ya nggak sebanyak itu gitu. Dan ini keren gitu, idenya juga bagus. Itu sih. Sebenarnya ngemas apa ya, sisi kehidupan yang kita nggak tahu juga gitu. Ya betul. Ya, maksudnya akhirnya kita ini gitu ya orang curasain gitu ya, seperti itu ya gitu. Plot twistnya bikin kita simpatik dan merasa ikut sedih sama karakter utamanya. Sampai di rating berapa rating untuk episode ke-6 The Other Side? 8/10 sih buat ini. 7/8/10. Lebih humanisme gitu ya. Humanisme lebih ya, ada pesan yang kita bisa ambil dan kita berempati sama setiap case. Betul. Ya gitu aja, sampai ketemu di episode selanjutnya ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.